Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Septeningsih, NIM 17110038. Saya dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul hubungan antara kondisi fisik rumah dan keberadaan tikus dengan kejadian leptospirosis di Kabupaten Sleman. Di sini saya akan memaparkan table of context saya yang saya akan bahas, yaitu pertama, bab 1 berisikan latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian. Sedangkan pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka yang saya akan bahas, pertama, leptospirosis, kondisi fisik rumah, keberadaan tikus, kerangka teori, kerangka konsep, dan hipotesis penelitian. Pada bab 3 yaitu metode penelitian, saya akan membahas poin pertama yaitu jenis dan rancangan penelitian, lokasi penelitian, menentukan populasi dan sampel, penetapan besar dan cara pengambilan sampel, instrumen penelitian, dan analisis data. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu bab 1 pendahuluan berisikan latar belakang. Nah, berdasarkan laporan WHO pada tahun 2003, kasus wabah leptospirosis terbesar ada di wilayah Asia Tenggara dilaporkan terjadi di wilayah atau daerah Jakarta, Mumbai, dan Sri Lanka. Sedangkan wabah musiman dilaporkan terjadi pada wilayah Thailand bagian utara dan Gujarat India yang setelah terjadi hujan deras dan menyebabkan banjir. Nah, di mana kita ketahui bahwa leptospirosis merupakan penyakit yang ditemukan di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi dengan kondisi iklim yang lembab. Ini menjadikan salah satu masalah kesehatan di sejumlah negara maupun di dunia, salah satunya yaitu di Indonesia sendiri. Dimana kita ketahui bahwa leptospirosis ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dikeluarkan melalui urin atau darah dari hewan yang terinfeksi bakteri Leptospira. Nah, kemudian saya akan membahas data kasus leptospirosis di Indonesia. Kementerian Kesehatan tahun 2017. Secara global, perkiraan dari 0,1 sampai 1/100.000 per tahun terjadi di daerah yang beriklim sedang. Sedangkan kasus leptospirosis pada 10 sampai 100/100.000 per tahun terjadi di daerah yang beriklim lembab. Nah, ada juga laporan Kemenkes pada tahun 2017 dinyatakan di tahun 2011 terjadi kasus sebesar 857 dengan kasus kematian sebanyak 82 dengan CVR 9,56 yang mengakibatkan KLB di wilayah DIY. Nah, dilaporkan juga ternyata pada tahun 2012 kasus leptospirosis sebanyak 222 kasus dengan kasus kematian sebanyak 22, namun CVR-nya meningkat sebanyak 12,6. Ini terjadi pada wilayah di Kota Semarang. Nah, di tahun 2013 kasus semakin meningkat sebanyak 640 dengan jumlah kematian 60, namun CVR-nya menurun sebesar 9,37%. Ini terjadi di Kabupaten Sampang, Madura. Nah, dilaporkan juga pada tahun 2014 terjadi penurunan kasus juga, yaitu sebanyak 411 kasus dengan kematian sebanyak 56 dengan CVR 13,6% yang ada di Indonesia.
Nah, slide selanjutnya saya akan membahas data kasus leptospirosis di Kabupaten Sleman. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Sleman pada tahun 2018, dinyatakan di tahun 2017 itu ditemukan kasus leptospirosis sebanyak 48 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 10 orang. Nah, di tiap kecamatan, yaitu Kecamatan Prambanan ditemukan 17 kasus, dan Kecamatan Kelasan sebesar 9 kasus, dan Kecamatan Beba dan dengan Kecamatan Galik didapatkan 2 kasus leptospirosis. Slide berikutnya saya akan membahas tujuan dari penelitian saya. Saya membagi 2 tujuan, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, penelitian saya ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kondisi fisik rumah dan keberadaan tikus dengan kejadian leptospirosis di Kabupaten Sleman DIY. Nah, tujuan khususnya ada 3 poin, yaitu pertama, untuk mengetahui gambaran kondisi fisik rumah dan keberadaan tikus dengan kejadian leptospirosis di Kabupaten Sleman DIY. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan keberadaan tikus dengan kejadian leptospirosis di Kabupaten Sleman DIY. Dan poin ketiga yang terakhir, untuk mengetahui tingkat kepadatan tikus di dalam rumah dengan kejadian leptospirosis di Kabupaten Sleman DIY. Slide selanjutnya saya akan membahas manfaat penelitian saya ini, yaitu pertama bagi Dinas Kesehatan di Kabupaten Sleman, yang kedua bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Sleman, yang ketiga bagi institusi Universitas Respati Yogyakarta, yang keempat bagi peneliti, dan yang terakhir bagi mahasiswa Universitas Respati Yogyakarta. Next, slide berikutnya yaitu keaslian penelitian. Di sini saya menggunakan 7 jurnal dari berbagai penelitian. Bisa dilihat di slide-nya sendiri. Nah, di slide ini saya akan membahas bab 2 tinjauan pustaka, yaitu pertama poin A, leptospirosis, di mana kita ketahui bahwa penyakit leptospirosis merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat menyerang hewan maupun manusia. Bakteri Leptospira ini memiliki bentuk seperti spira dan memiliki cambuk erat atau flagellum pada kedua ujungnya. Bakteri ini berasal dari genus Leptospira, ordo Spirochaetea, dan famili Leptospiraceae. Bakteri ini dapat bertahan di suhu sekitar 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Sedangkan kelembapan udaranya itu bakteri ini dapat berkembang biak sebesar 76,5%. Ini berdasarkan penelitian dari Nugroho tahun 2015. Next, cara penularan Leptospira ini ada 2, secara tidak langsung dan langsung. Untuk penularannya yang secara langsung melalui urin atau cairan tubuh yang mengandung bakteri Leptospira, kemudian dari hewan ke manusia, bisa melalui seperti pekerjaan manusia yang berkontak langsung dan atau melalui hewan peliharaannya seperti kucing, anjing, dan lain-lainnya. Dan yang kemudian dari manusia ke manusia melalui hubungan seksual atau dari ibu yang menderita leptospirosis ke janin melalui plasenta dan air susu ibu. Ini menurut Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2017. Sedangkan penularan yang tidak langsung itu bisa melalui genangan air, sungai, danau, selokan air, dan lumpur yang tercemari oleh urin hewan yang terinfeksi bakteri Leptospira seperti air urin dari tikus yang sering ada di selokan air. Ini menurut laporan Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2017. Gejala yang dapat ditimbulkan dari penyakit leptospirosis ini pertama demam, menggigil, sakit kepala, nyeri otot, batuk, muntah, nyeri pada perut, dan diare. Biasanya urinnya itu berwarna seperti teh,
terus terjadi pendarahan, batuk darah, pusing dan lesu, dan dapat menimbulkan kerusakan pada organ tubuh seperti hati dan ginjal, pendarahan pada paru-paru, dan bisa menyebabkan kematian. Nah, di slide berikutnya saya akan membahas poin B, yaitu kondisi fisik rumah. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2016, rumah merupakan bangunan yang memiliki fungsi sebagai tempat tinggal yang layak untuk dihuni sebagai tempat berlindung dan sebagai tempat berisolasi bagi keluarga serta aset bagi penghuninya. Nah, perumahan yang layak untuk menjadi tempat tinggalnya harus memenuhi beberapa syarat supaya penghuni yang berada di dalam bisa merasa nyaman dan dalam keadaan sehat. Saya akan memaparkan beberapa syarat rumah sehat menurut Kementerian Umum dan Perumahan, yaitu yang pertama, lantai dan dinding rumah tidak lembab dan mudah dibersihkan. Yang kedua, ventilasi atau jendela yang cukup supaya udara dalam ruangan bisa masuk secara lancar, serta lubang bangunan jendelanya itu minimal 1/9 luas lantai rumah. Yang ketiga, lubang pada jendela rumah harus dapat ditembus oleh sinar matahari supaya bisa masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, posisi rumah yang baik adalah sesuai dengan arah matahari, yaitu timur barat, supaya sinar matahari dari jam 8 sampai jam 4 sore bisa masuk ke dalam rumah secara merata. Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2011, kondisi fisik dalam ruangan rumah dapat dilihat dari beberapa parameter seperti suhu, kelembapan, pencahayaan, dan partikulat. Menurut penelitian Nugroho pada tahun 2015, faktor lingkungan abiotik yang berkaitan dengan penyakit leptospirosis seperti suhu udara, kelembapan, pencahayaan, dan indeks curah hujan, pH air, dan pH tanah. Sedangkan kondisi fisik yang berkaitan dengan perkembangbiakan bakteri leptospira dan penularannya ke manusia, yaitu suhu ruangan, kurangnya pencahayaan dalam rumah, kelembapan, lantai yang tidak kedap air, kondisi dinding rumah yang terbuka, dan kondisi lubang ventilasi. Pada slide ini saya akan membahas poin C, yaitu keberadaan tikus. Di sini saya akan membahas 2 poin, yaitu pertama, pemasangan perangkap tikus dan tingkat kepadan tikus. Untuk pemasangan perangkap tikus, saya menggunakan metode trapping dengan jenis penangkapan cast trap untuk mendapatkan tikus yang hidup. Pemasangan ini bisa dilihat atau tergantung pada keberadaan tikus di dalam rumah. Seperti perangkapnya bisa ditaruh di ruangan yang gelap, terus bisa dilihat dari jejak dari tikusnya. Nah, kemudian poin yang kedua, tingkat kepadatan tikus. Untuk mengetahui tingkat kepadatan tikus, yaitu dengan cara menghitung persentase tikus yang tertangkap oleh perangkap. Perhitungannya yaitu jumlah tikus yang yang didapatkan dibagi dengan jumlah perangkap yang dipasang, kemudian dikali 100%. Ini menurut Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2017. Kemudian pada poin D, yaitu kerangka teori. Di sini saya menggunakan konsep segitiga epidemiologi, yaitu digunakan untuk menganalisis timbulnya suatu penyakit. Segitiga epidemiologi ini terdiri dari host, agent, dan environment atau lingkungan. Menurut Koeriano pada tahun 2014, agen dari penyakit leptospirosis adalah tikus, sapi, serangga, burung, kelelawar, dan landak. Nah, sedangkan untuk host dari penyakit tersebut yaitu manusia,
bisa seperti umur, jenis kelamin, riwayat pendidikannya, status pekerjaan, dan personal hygiene. Sedangkan untuk faktor lingkungannya dari penyakit leptospirosis ini adalah selokan yang tidak dirawat, terus banyaknya genangan air, kondisi fisik rumah, lingkungan biologik, hewan peliharaan, dan lingkungan sosial ekonomi seperti jumlah pendapatan. Nah, pada poin E yaitu kerangka konsep, saya menggunakan juga segitiga epidemiologi. Agen dari penyakit yang saya akan teliti ini yaitu keberadaan tikus dilihat dari pemasangan perangkap tikus dan tingkat kepadatan tikus, kemudian hostnya itu penyakit leptospirosis, kemudian faktor lingkungannya itu kondisi fisik rumah bisa dilihat dari suhu, pencahayaan, dinding rumah, kondisi lantai, dan ventilasi. Poin F yaitu hipotesis penelitian. Di sini H0 yaitu tidak adanya hubungan antara kondisi fisik rumah dan keberadaan tikus dengan kejadian leptospirosis, dan yang kedua HA untuk adanya hubungan kondisi fisik rumah dan keberadaan tikus dengan kejadian leptospirosis. Di slide ini saya akan membahas bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, poin pertama saya akan bahas yaitu jenis penelitian kuantitatif. Nah, di sini saya menggunakan penelitian inferensi atau hanya mengambil sebagian dari anggota populasi saya untuk saya jadikan sampel. Kemudian penelitian saya ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan saya gunakan yaitu cross-sectional atau melihat sebab dan akibatnya. Nah, poin kedua yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian saya ini berada di Kabupaten Sleman, Provinsi DIY. Poin C atau poin kedua yaitu populasi dan sampel. Di sini populasi saya gunakan yaitu masyarakat yang menderita penyakit leptospirosis di Kabupaten Sleman. Sedangkan untuk sampelnya yaitu 15 masyarakat yang sakit karena leptospirosis dan 15 yang tidak sakit karena penyakit leptospirosis di Kabupaten Sleman. Di sini saya akan membahas poin D atau poin keempat yaitu besar dan cara pengambilan sampel. Di sini jenis penelitian saya yaitu analitik kategorik tidak berpasangan. Di sini saya menggunakan rumus analitik tidak berpasangan. Sedangkan untuk prosedur pengambilan sampel saya lakukan dengan teknik sample random sampling. Nah, untuk pengumpulan datanya di sini saya menggunakan data primer yang dilakukan melalui lembar checklist dan observasi secara langsung untuk melihat ditemukannya atau tidaknya leptospirosis. Nah, pada slide ini saya akan membahas definisi operasional penelitian, yaitu variabel bebas saya pertama kondisi fisik rumah. Pada kondisi fisik rumah ini saya akan membahas yaitu suhu udara yang baik dan nyaman di dalam ruangan bersekitar 18-30 derajat Celcius. Suhu ini diukur menggunakan alat termometer. Sedangkan skala data yang digunakan yaitu ordinal dan kategorik. Yang kedua, kelembapan, di mana kita ketahui bahwa kelembapan merupakan kadar air rata-rata di udara dalam ruangan. Persyaratan kelembapan ini dalam ruangan sebesar 40-60%. Alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan yaitu hygrometer. Skala datanya yaitu ordinal dan kategorik. Kemudian pencahayaan yang baik dalam ruangan minimal 60 lux. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur pencahayaan yaitu luxmeter. Dan skala data yang digunakan adalah ordinal dan kategorik. Kemudian ventilasi merupakan bagian dari bangunan rumah yang memiliki fungsi sebagai tempat saluran pertukaran udara di dalam rumah dan di luar rumah. Nah, kondisi lubang ventilasi yang tidak ditutup dengan kawat kasa
ini dapat masuk hewan pengganggu seperti salah satunya yaitu tikus. Nah, untuk mengukur ventilasi menggunakan alat rolmeter, sedangkan skala data yang digunakan yaitu ordinal dan kategorik. Kemudian lantai rumah, dimana kita ketahui bahwa lantai rumah harus dengan kondisi terbuat dari bahan yang kedap air, mudah dibersihkan dan tidak lembab. Contohnya seperti bahan dari keramik, semen, papan, atau kayu. Nah, alat ukurnya yaitu bisa menggunakan pedoman observasi. Untuk skala datanya yaitu ordinal dan dengan kategorik. Setelah itu ada dinding rumah. Dinding rumah yang terbuat dari tembok dan berbahan kuat membuat tikus tidak dapat masuk ke dalam rumah. Namun, jika dinding yang terbuat dari kayu lebih mudah dimasuki oleh tikus. Nah, untuk mengukur dinding rumah yaitu bisa menggunakan pedoman observasi. Skala data yang digunakan yaitu ordinal dengan kategorik. Nah, kemudian untuk variabel bebas yang kedua yaitu keberadaan tikus. Pertama, untuk tingkat kepadatan tikus, bahwa kepadatan tikus di rumah dapat menggambarkan bahwa lingkungan rumah atau kondisi rumah itu tidak terawat, kotor, dan kumuh. Cara digunakan untuk mengetahui keberadaan tikus bisa melihat jejak atau keberadaan tikus di rumah. Untuk nilai baku mutu atau presentasi tikus yang tertangkap oleh perangkap yaitu kurang dari 1. Nah, untuk pemasangan perangkap tikus ini saya menggunakan metode trapping atau jebakan. Nah, untuk alat ukurnya bisa menggunakan pedoman observasi, sedangkan untuk skala datanya yaitu ordinal dengan kategorik. Nah, untuk definisi operasional untuk variabel terikat yaitu leptospirosis. Leptospirosis adalah penderita yang ditemukan bakteri Leptospira dalam urinnya dan hasil RT-nya untuk mendeteksi IgM anti-Leptospira positif di dalam tubuhnya. Nah, alat ukurnya ini yaitu tes laboratorium oleh tenaga kesehatan menggunakan data sekunder dari instansi kesehatan. Nah, untuk skalanya sendiri yaitu skala nominal, sakit atau tidak sakit. Nah, pada slide ini saya akan membahas instrumen penelitian yang saya gunakan yaitu observasi sistematis menggunakan instrumen kuesioner dalam bentuk pertanyaan checklist. Nah, yang akan membantu saya dalam penelitian ini mengambil sampel ini yaitu mahasiswa tingkat akhir yang satu jurusan dengan saya yaitu peminatan epidemiologi. Nah, slide berikutnya saya akan membahas analisis data. Di sini poin pertama yaitu proses pengolahan data. Yang pertama editing. Editing ini mengecek kelengkapan data yang dikumpulkan di lapangan. Kemudian scoring. Scoring ini untuk kondisi fisik rumah, scoring 1 untuk yang lebih tinggi, sedangkan untuk scoring yang kedua untuk yang lebih rendah. Kemudian keberadaan tikus untuk skor pertama untuk yang tertinggi juga, dan skor kedua yaitu untuk yang terendah. Kemudian untuk penyakit leptospirosisnya sama, untuk skor 1 untuk yang tinggi dan skor 2 itu untuk yang terendah. Nah, kemudian untuk proses pengolahan datanya di sini saya akan mengcoding. Untuk codingannya itu kondisi fisik rumah, suhu. Saya mengcoding 1 untuk suhu 18 sampai 30 derajat. Untuk kode yang kedua yaitu kurang dari 18 sampai lebih dari 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan saya akan mengcoding 1 untuk 40 sampai 60%. Itu merupakan kelembapan yang baik. Untuk yang kedua 60% itu untuk kelembapan yang kurang baik. Nah, pada slide ini saya akan membahas proses pengolahan datanya. Pertama, untuk pengodingannya suhu saya mengcoding 1 yaitu 18 sampai 30 derajat Celcius untuk suhu yang baik. Yang kedua
kurang dari 18 derajat Celcius sampai lebih dari 30 derajat Celcius untuk suhu yang buruk. Nah, untuk kelembapan sendiri saya mengkodingnya 40 sampai 60% itu kelembapan yang baik. Untuk kodingan keduanya 60% untuk kelembapan yang kurang baik. Untuk pencahayaan saya mengkodingnya pencahayaan minimal 60 lux itu pencahayaan yang baik. Lebih dari 60 lux atau kurang dari 60 lux itu pencahayaan yang kurang baik. Untuk ventilasinya itu saya mengkoding dipasang kawat kasa, yang kedua tidak dipasang kawat kasa. Nah, untuk lantai rumahnya di sini saya mengkoding pertama keramik atau semen, yang kedua tanah. Untuk dinding rumahnya sendiri saya mengkodingnya yaitu pertama terbuat dari tembok, yang kedua terbuat dari kayu. Nah, untuk keberadaan tikusnya sendiri saya mengkodingnya pertama tingkat kepadatan tikus yang kurang dari 1 dan tingkat kepadatan tikus yang lebih dari 1. Untuk penyakit leptospirosisnya ini saya mengkodingnya pertama tidak sakit, yang kedua sakit. Setelah pengkodingan saya melakukan entry data. Di sini proses entry data saya menggunakan SPS atau Epic Info. Setelah entry data saya melakukan proses cleaning atau menghapus atau mengcross-check data-data yang salah. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.